Tetap berdiri. Kita baca Mega Project Karakter Kristus hari Jumat. Ikutin saya. Mega Project Karakter Kristus hari Jumat. Mega Project Karakter Kristus hari Jumat. Setia. Setia. Bersyukur. Bersyukur. Penundukan diri. Penundukan diri. Ketulusan. Ketulusan. Setia. Setia. Bersyukur. Bersyukur. Penundukan diri. Penundukan diri. Ketulusan. Ketulusan. Ya, silakan duduk. Ini untuk pekerjaan kita, untuk masa depan kita, untuk pergumulan kita, untuk anak-anak muda yang kuliah, anak-anak muda yang pacaran, orang-orang yang cari kerjaan, orang-orang yang usaha, orang-orang pelayanan. Ingat, setia itu harus. Saudara, carilah orang yang setia, terutama jangan setia kepada orang yang belum pasti menjadi pasangan kita. Setialah kepada Tuhan yang setia kepada kita. Itu nomor satu. Kalau kita setia kepada orang yang belum tentu setia, saudara, itu berbahaya. Setialah kepada Tuhan. Itu penting sekali, saudara. Makanya dikatakan bersyukurlah ketika ada persoalan masalah terjadi. Bukan mengambil jalan pintas, bunuh diri, putus asa, melarikan diri. Dan belajar untuk menundukkan diri kepada Tuhan. Bukan menundukkan diri menyerah kepada iblis yang haus darah. Saudara. Dan juga harus punya ketulusan hati. Tulus hati ini, saudara. Jangan sampai hati ini cuma penuh motivasi, ingin ini, ingin itu, saudara akan kecewa. Tulus, serahkan kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena ini roh iblis sedang merajalela betul-betul. Kemarin kami di Samarinda, terus balik papan, ketemu WL dari Manado. Dia cerita di Manado juga mulai anak muda Kristen bunuh diri. Ternyata ini sudah. Sebentar lagi ini tidak tahu di mana kan kita nggak dengar. Gitu. Kenapa, saudara? Karena tidak setia kepada Allah. Saudara. Harus tetap setia walaupun sakit, susah, menderita, tetap setia kepada Allah. Kepada firman-Nya. Dan juga harus bersyukur atas apa yang terjadi. Itu penting sekali. Kalau tidak bersyukur, saudara, kita akan berbahaya. Serta menundukkan diri akan firman Tuhan. Hidup dalam ketulusan. Saya memberikan satu contoh di zaman saya yang dulu masih muda, saya jual pakaian. Saya usia masih 23, 24 lupa saya. Toko saya di Pasar Ratung, Foxy, itu memang rame semua pakaian import. Yang datang itu memang pakaiannya perempuan, yang datang pasti perempuan. Kalau yang laki pasti cuma bayar saja dia. Jadi itu penuh. Ada satu perempuan, menurut saya cantiknya melebihi yang lain. Ada daya tarik lain lah. Semua banyak cantik, tapi ini ada sedikit, ya mungkin karena ceria, mungkin atau tidak punya beban, saya tidak tahu. Karena kadang itu yang membuat muka jadi lebih baik. Orang kalau cantik kalau murung, waduh, orang lihat saudara seperti kuntilanak nanti. Itu lain, saudara. Saya lihat, oh ini kah, ini ya. Saudara pilih, nawar. Aduh, saya pikir ya mungkin anak SMA. Nawar ya pantas lah. Ya, padahal harga pas saya potong dikit. Nah, bukan karena cantiknya. Karena saya pikir, ya, apalagi dia minta barangnya dikirim di rumahnya saya lihat, wih, rumahnya daerah gitu. Ya kasihan potong lah, saya potong, saudara. Kakak saya, kenapa dipotong pas? Sudahlah, ini anak-anak mungkin SMA. Saya kirim ke rumahnya. Datang, dikasih teh. Jadi seperti orang, pakuncar. Wajib kunjung pacar. Jadi saya duduk begini kirim barang, seperti pacaran. Saudara. Jadi dia nunggu-nunggu dia gitu. Dipikir orang lagi apel, padahal enggak. Kirim barang. Ternyata tidak lama lagi dia ada, ini ya barang, ya iya. Dia masuk. Setelah masuk, saya coba dulu kok. Iya, coba. Tapi coba di dalam.
Coba dalam keluar gimana kok, bagus kok. Oh ya lumayan, saya kan pikirannya enggak. Yang penting duit masuk saudara. Kalau lain saudara mungkin pikiran lain lah. Nah, itu. Jadi lihat gini, dua ini bagus. Aku ulang tahun mau pakai yang mana ini kok? Kalau bandomu apa? Pakaianmu apa ini? Ini. Oh kamu pakai ini aja. Sepatu ini. Oh ini. Oke, ya sudah. Bayar saya pulang. Tidak lama lagi beli lagi saudara. 2 kali. Saya cuma kenal biasa saja. Terus teman saya datang SMA. Yang mantan SMA. Dia datang, dia ngomong, aku punya pacar. Wih pacarku cantik, tak kenalin. Oh iya. Gitu. Memang anak ini anak ganteng saudara. Paling ganteng di sekolahan. Sayangnya playboy. Makanya saya tidak ganteng itu, saya untung gak playboy itu. Jadi gak ada yang jadi korban. Mungkin yang jadi korban mungkin. Nah itu akhirnya saudara, dia bawa saya. Kenalan. Loh ini langganan saya ini saudara. Gitu loh. Ini pacarku cantik sama ganteng, bagus lah. Gitu. Tapi yang saya tahu, yang ganteng ini buaya darat. Saya tahu ini benar gak boleh. Buaya darat ini gak boleh saudara. Saya diem aja, baik, bagus itu. Ya, sudah. Saya gak ketemu lagi. Gak malah akhirnya 6 bulan datang dia. 6 bulan lebih datang. Beli tidak nawar. Biasanya nawar. Dan beli barang yang bagus. Berapa ini? Biasanya beli barang yang sekian puluh ribu, ini sekian ratusan ribu. Zaman dulu. Ini bagus ya, bagus. Coba, nanti coba rumah. Ya sudah, coba rumah. Dan dia beli itu 4-5 enggak nawar. Harga itu barang yang paling mahal. Jadi saya curiga, kenapa ini? Kenapa kamu? Aku ngadakan pesta. Oh ya, bagus sudah. Dan setelah saya tahu, saudara, kenapa dia beli barang mahal? Oh, sudah putus dengan buaya darat. Dapat anaknya orang paling kaya di Surabaya. Saya tidak boleh sebut namanya. Bahaya. Jadi kalau putus itu, jangan menangis. Bersyukurlah. Karena ada sesuatu tangan Tuhan yang sedang mengubah menjadi baik. Supaya hatimu itu jangan dikuasai orang-orang yang kamu tidak tahu apa sebenarnya dia. Hanya tahu Tuhan tahu. Tuhan tidak akan memutuskan orang yang saling cinta yang tulus. Kalau dari Tuhan. Tapi Tuhan izinkan terjadi putus itu. Pasti Tuhan tahu isi hati masing-masing orang. Itu penting sekali saudara. Makanya Tuhan memberikan yang terbaik saudara. Itu orang mewah. Kalau saya naik pesawat ketemu di Singapura, dia pasti naik first class. Bayangin saya jual baju duduk di bisnis dia first class. Saya mau nyapa enggak berani, dia cuma lihat gini, saya gini aja udah. Saudara, kaya sekali saudara. Memang sangat kaya, saya tidak sebut namanya. Tapi dari sini saya ingatkan bahwa jodoh itu di tangan Tuhan Bapak Ibu. Amin. Jangan paksakan, boleh senang, tapi jangan buru-buru semuanya. Hati harus diberikan kepada Tuhan. Oke, kita lihat terus iman dan karakter Kristus. Lukas 17 ayat 1 sampai dengan 6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi penyesatan itu tetap ada di mana-mana. Tidak mungkin tidak. Itu kata Yesus. 2. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan yang batu yang begini, yang untuk numbuk-numbuk itu saudara. Ya apa itu? Untuk buah zaitun kalau dihancurin itu kan mesti seperti tempat besar itu. Diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu orang yang lemah. Orang yang kuat tidak mungkin disesatkan, hanya digoda.
Lama-lama bisa lemah, jatuh. Tapi yang lemah, gak usah digoda. Goda sendiri dia. Itu orang yang lemah bahaya. Makanya iman kita harus kuat. Kalau gak kuat kita gampang hancur. 3. Jagalah dirimu. Orang yang lemah atau yang kuat iman, jaga dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegur dia. Dan jikalau ia menyesal, ampuni dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu, dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Kalau kita punya iman, putus asa saudara. Hei putus asa, keluar. Aku campakkan di laut. Hai kecewa, keluar. Aku campakkan kamu ke laut. Hai kesedihan, aku campakkan kamu. Harusnya saudara bukan saudara yang dicampakkan oleh kekecewaan. Sebenarnya saudara bukan dicampakkan oleh rasa kecewamu. Saya kecewa Pak, saya tidak gereja. Sudah tidak lagi ke gereja. Mana? Kecewa harus dicampakkan. Putus asa dicampakkan, kegagalan dicampakkan, kebencian dicampakkan. Saudara. Bukan kita dicampakkan karena dibenci orang atau karena kita benci. Ada orang mengikuti ibadah saya. Saudara, ini suami istri semua berantem. Pecah-pecah perang-perang. Dunia katanya gitu, saudara. Pada pendeta. Saya kaget. Tapi Pak Fengki, aku dapat pencerahan khotbahnya itu. Pencerahan. Ya, intinya ya seperti tadi. Kalau kecewa itu terus ada pada kamu, kamu dicampakkan oleh kecewa itu. Kalau kamu sedih, marah, sakit hati, itu ada, kamu akan dicampakkan keluar. Seharusnya itu harus dicampakkan keluar. Saudara, sehingga kemenangan itu ada, harapan itu ada, kekuatan itu ada. Amin. Perang mesti membuang. Makanya orang bunuh diri itu apa? Dia dicampakkan oleh patah hatinya. Dia bukan membuang patah hatinya. Saudara, kalau orang punya iman itu dia tahu yang tidak baik itu harus dibuang. Saudara. Dan itu punya kuasa loh. Sehingga kalau kamu punya iman sebesar biji sawi, kamu berkata kepada ini, tercampak ke dalam maut, dia tercampak. Apa yang mengalami diri kita harus dibuang. Jangan cuma bilang mujizat, jangan. Ini kita bicara ini dulu. Kita lihat pertama, waspada terhadap penyesatan. Tidak mungkin tidak ada penyesatan. Saya ceritakan 2 cerita yang sangat menarik, yang umum, yang bagus. Di kota Surabaya ada gereja besar, saudara pasti tahu zaman dulu. Dalam sebuah malam saya tidur, saya bermimpi ketemu teman saya yang dulu satu persekutuan dia punya rumah, dulu. Kemudian dia yang mengambil persekutuan dengan cara dia, sehingga kita disingkirkan dulu. Terus tapi dia juga anggota gereja tetap dulu, saudara. Dia gereja besar itu. Saya sudah tidak kumpul, saya tidak pusing. Saya punya pelayanan sendiri kok. Saya tidak mau dicampakkan dengan kecewa saya. Saudara. Ketika dia mulai gitu, saya tidak mau dicampakkan itu. Saya tetap pergi melakukan yang baik. Saya bermimpi, dia jalan di gereja besar. Saya heran. Dia ini dulu cuma ketua komsel. Mengapa sekarang dia jalannya kenceng, gagah, ketemu dengan pendeta yang paling top? Wah berarti diangkat. Menurut saya, sudah 6 tahun tidak ketemu kan? Dan mimpi itu. Terus dia ngomong sama pendeta besar, paling besar. Bukan badannya, paling besar.
Saudara pasti tahu lah zaman dulu. Paling besar. Jemaatnya paling gede. Bapak, Tuhan bicara. Bangun menara. Doa. Di kota A. Uang sekian Tuhan sediain. Ngomongnya tegas. Oh ya. Saya dari belakang ngomong. Namanya saya kenal. Kebetulan nama Tionghoanya saya juga kenal. Kamu tuh ngawur. Itu bukan dari Tuhan. Terus dia noleh. Yang penting senang. Terus saudara, itu tetap dia ngomong, Tuhan bicara sebar saya. Akan terjadi ini. Wah, pagi saya tulis surat. Karena saya tinggal di Singapura. Supaya tidak lupa. Kepada Pak Pendeta ini, saya dapat mimpi ini. Kalau dari Tuhan silakan lakukan, kalau bukan, ya doakan saja. Kita nggak boleh ngomong. Saya lipat. Saya ke Sydney. Ketemu salah satu pendeta dia yang top juga yang tinggal di Bali. Dulu masih bersatu. Ya Pak Arifin lah. Ini kisah nyata, saya berani sebut nama kok. Pak Arifin. Pak Menggi, gimana? Aku ada surat. Surat siapa? Untuk ini, bos. Lu kasih lu sendiri, aku tinggal di Singapura. Oh iya, kenapa? Ada masalah-masalah lah. Bangunan gereja lah. Ya. Asik, gak tahu saudara. Saya gak ketemu 1 tahun lebih. Ketemunya waktu KKR besar seminar hamba Tuhan di Jakarta. Ketemu saya, dia marah sama saya. Fegi, kamu ya gara-gara kamu. Loh, gara-gara apa? Surat tak kasihkan itu. Gitu loh. Gereja kita jadi pecah. Loh, yang pecah apa? Temenmu itu loh yang anggota persekutuanmu. Itu yang memecah gereja kita. Dia bernubuat. Bagian ini. Dan itu akhirnya kita pecah jadi 3. Dan itu tidak pernah jadi. Yang ini. Dia yang kepala proyeknya. Itu betul saudara. Gak salah. Saya bilang, dia bukan anggotaku. Kita sudah 7 tahun lebih tidak bergaul. Dia anggota gereja sana. Dulu dia memang anak buah persekutuan saya. Bayangkan, 1 orang biasa bisa memecahkan 3 pendeta top yang hebat di Indonesia saat itu. Bukan pendeta hebat yang memecahkannya. Hanya orang biasa saja. Jangan main-main saudara. Jangan ada yang bicara kuat. Makanya Tuhan berkata, waspadalah. Jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi poin pertama, waspada terhadap penyesatan. Gak main-main. Akhirnya saya di Surabaya dipanggil. Saya ketemu di hotel mana, saya lupa itu. Di hotel mana, situ mungkin. Duduk. Ya, ada Pak Arifin, dia bawa teman. Saya juga bawa teman saksi. Beliau ngomong sama saya. Pokoknya gitu, pesannya apa? Ya, dia terima gak terima? Oke, dia bilang, kamu ngomong ya aku terima aja gitu loh. Ngomong aja, gitu. Bebas. Walaupun dia suka gak suka. Lalu saya kan bukan gereja Pak. Kan saya cuma mimpi. Gitu loh. Kan bukan saya bukan sentimen. Gitu loh. Saya juga gak tahu proyek Bapak kok. Ya sudah. Sekarang kamu tak telepon Bapak Ikwai. Saya telepon. Halo Pak, iya. Saya kirim surat Pak. Ya kenapa kamu kirim surat? Loh. Ya saya kan dapat itu. Dan ngapain dikirim? Nah itu pesan Tuhan. Ya sudah kalau pesan Tuhan. Wah ini ngomong apa aku saya. Saya bilang, ya ini kan ada Pak Arifin. Tidak ada urusan sama dia. Sudah perang saudara. Saya kasih tahu. Gereja itu gereja besar berjahebat. Surabaya tidak ada yang nggak tahu. Seluruh dunia tahu itu gereja hebat sekali. 3 orang itu hebat sekali. Sangat terkenal di mana-mana. Tetap akhirnya penyesatan cuma melalui orang biasa. Dari ketua komsel. Mungkin jadi pendeta pembantu. Tapi bisa menyelinap dengan bahasa nubuatan. Saya percaya nubuatan. Tapi saya tidak gampang dikasih nubuatan. Saudara. Karena nubuatan itu saudara. Itu harus diteguhkan berulang-ulang.
Tidak gampang, makanya saya menulis buku saya banyak sekali tentang itu. Tapi di gereja ini kita tidak mau terima pendeta yang sering nubuatan. Dia akan memecahkan gereja kita. Kalau kita tidak tahu karakter mentalnya dan ketulusannya. Orang kadang-kadang orang itu cuma ingin nampil, ingin dipuji. Ingin sensasi, ingin populer. Apalagi di zaman media ini. Supaya followernya banyak. Itu yang berbahaya. Saya pertama berjumpa dengan orang. Pak, volumenya mau segini. Oh iya, enggak apa-apa. Itu banyak ya. Saya mendengar ada satu orang, 2 tokoh ini lagi berantem. Satu tokoh hukum, yang satu tokoh apa ya? Yang selebriti itu, saudara. Jadi suka ngasih orang ketemu, apa kabar? Sebut nama ini, sebut itu, handphone. Sebut. Jadi followernya pasti jutaan, saudara. Gitu. Yang ini hukum, tak ngomong. Yang hukum diserang, kalau mau ribut-ribut, ayo sama saya. Supaya followermu banyak. Yang hukum pintar. Sorry, aku tak urusan kerjaan dulu. Kalau soal follower, aku enggak beli. Sama mungkin kamu beli, aku enggak tahu. Followerku itu walaupun enggak sebanyak kamu, tapi followerku itu orang yang mengerti hukum. Tapi kalau followermu itu orang yang cari hadiah. Gitu loh. Jadi kita kalah, tapi aku enggak mau niru kamu. Jadi saudara ingat hari ini. Dari situ saya juga belajar. Gereja Best ini follower boleh banyak. Tapi orang yang mau mencari firman Allah. Amin. Bukan sembarangan. Dan itu hikmat. Enggak gitu kita akan dipelintir-pelintir. Dunia ini semua enggak karuan semua. Sebab itu saudara, kita lihat hal yang kedua, yaitu ayat yang keempat dari tadi. Saya kalau cerita tentang penyesatan nubuat dan apa yang Tuhan katakan, bisa panjang, khusus untuk para pendeta lebih cocok. Supaya mereka bisa nyaring dengan bagus. Karena ada bukunya juga. Yang 2, pengampunan dari kasih. Lukas 17 ayat 4. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni. Santai ya. Santai, saya santai dulu lah. Kenapa saya bikin santai? Karena ayat ini ayat yang menjadi satu standar. Kekristenan kita itu sudah masuk standar enggak? Tapi kalau kita baca, biasa. Gak ada artinya, kayak biasalah. Tapi bagi saya ini standar. Oke, saya ceritakan standarnya. Mungkin kita 2 poin cukup, enggak apa-apa. Saudara kalau diganggu satu orang, datang pertama ke rumahmu, aku boleh minta minum? Ya, dikasih minum. Aduh, jangan ini dong, Coca-Cola dong. Kasih Coca-Cola. Oh, Coca-Cola gak dingin. Dia buka kulkas. Dia ambil, minum. Terus Coca-Colanya tumpah di lantai. Granit. Saudara ngomong, pasti ngomong keaturan. Saudara bisa memaafkan? Ngambil lap. Duduk. Sudah tidak suka hati. Dia minum, saudara. Minum. Terus dia batuk. Kena pakaian kebesaran saudara. Daster. Sudah mulai marah. Saudara masih bisa ngampuni kan? Anggap aja gitu. Terus dia datang ke anjing saudara. Anjing saudara. Anjing saudara bulunya cabut. Kuing. Saudara sih tidak keterlaluan ini. 3 kali.
3, 4, 5, 6, 7 bisa enggak kamu ngampuni? 2 kali aja sudah tidak bisa ngampuni. Tanya sama seluruh gereja di dunia. Kalau suamimu salah 2 kali, kamu bisa pura-pura ngampuni 1 hari. Kalau salah 3 kali, ya Pak salah Pak. Saya sudah kasih tahu, jam itu jangan taruh sini. Sudah ya, jangan ya. Iya yang. Ya. Habis itu taruh lagi sini. Loh, taruh lagi? Ya. Nonton TV, taruh lagi. Woi sudah mulai. Khotbah Armageddon. Sudah 3 kali ya. Saya mau kasih tahu, saya belum standar di situ. Ketika saya baca ayat ini, standar kita itu 7 kali 1 hari. Bisa mengampuni orang yang 7 kali salah sama kita. Jikalau kita bisa sama istri kita, sama suami anak kita, aman. Nanti saudara akan tanya, kalau 8 kali gimana Pak? Tanya Tuhan langsung. Ada pulsanya nanti saudara. Gitu. Kalau Tuhan kasih 7 kali, nggak mungkin ada ke-8 kali. Saudara, pasti orang itu akan sadar. Setan boleh memakai orang itu berulang-ulang untuk mengganggu kita. Tapi kalau kita tetap sabar, kita bisa mengampuni. Setan itu tidak akan tahan lama kepada orang itu. Justru setan memakai orang itu, memakai kita jadi marah. Setan kesetanan, 2 ini saudara. Itu kekristenan, maka rumah tangga hancur. Standar kekristenan ini, mau teman saudara, mau orang tua, mau adik, mau kakak. Ini tidak harus pasti 7. Tapi kita anggap standarnya 7. Standarnya 7. Kalau sudah 7, berarti saudara sudah lulus. Kalau lulus, yang di atas itu bonus. Kalau 6 itu berarti salah. 7 kali 1 hari. Saya kira tidak ada yang mampu gitu. Ini loh kekristenan sekarang mesti belajar back to Jesus teaching. Soal ngampuni 1 kali belum tentu, apalagi 7 kali. Tidak mudah, saudara. Gak gampang. Makanya kita lihat 1 ayat bawahnya. Yang ketiga, tambahi iman kami ya. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Kenapa minta tambah iman? Mereka sudah melakukan mujizat. Mereka sudah percaya Yesus. Mereka sudah mengusir setan. Mereka sudah bernubuat. Tapi Yesus katakan, jikalau ada orang salah kepada kamu 7 kali sehari, 7 kali kamu harus mengampuni. Mujizat bisa, ngusir setan bisa. Mikir, Tuhan, kita kelihatannya belum. Tambah iman kami. Jadi imanmu itu untuk apa? Iman saya itu untuk mujizat Tuhan. Untuk mujizat, untuk mengusir setan. Mengapa imanmu tidak bertumbuh untuk mengampuni? Mengapa imanmu tidak tumbuh untuk mengasihi? Karena segala sesuatu yang kamu lakukan di gereja kepada Tuhan itu pun harus dasarnya kasih. Bukan tanggung jawab, bukan kewajiban. Kita mesti merubah mulai hari ini sebelum tahun 2025. Semua yang tugas, semua yang melayani, semua yang berjemaat. Datanglah Tuhan karena untuk mengasihi Tuhan. Amin. Iman itu harus mengasihi. Kalau mengasihi bisa mengampuni, bisa menerima kenyataan. Ketika ada kekecewaan yang dibuang, bukan orang yang keluar. Ketika jabatannya dikurangi, dia marah, bukan orang yang keluar gereja. Egonya yang dibuang. Disitulah muncul manusia karakter Kristus muncul. Saudara, dan disitulah engkau akan melihat kemuliaan Allah itu nyata dalam hidupmu. Saya tutup 1 saudara. Tentang penyesatan ini penting sekali. Suatu hari saya di tempat Manado.
kumpul pendeta-pendeta. Saya seminar. Saya lihat pendeta ini nangis semua. 27 pendeta nangis terus. Nggak selesai-selesai. Ini kisah nyata. Kapan-kapan pendeta saya panggil sini. Dia toko gereja sana, dia punya gerejanya 70-80 gereja. Nanti saya panggil sini kapan-kapan untuk saksi. Terus saya bilang gini, ada apa ini mereka? Mereka Pak, gerejanya di Halmahera. Loh terus itu lagi perang. Banyak jemaatnya dibunuh, hartanya dirampas. Ini pendeta pada lari semua ke Manado Pak. Jadi mereka nangis, jemaatnya gimana? Saya bilang, stop, jangan menangis. Kita pendeta, masa tinggalkan jemaat begitu? Kalau jemaat suruh kita pergi, kita mesti pikir 2 kali. Tapi kalau kita pergi sendiri, itu nggak bisa. Ingat itu, ketika Petrus, waktu dia mau ditangkap di Roma. Jemaat itu sayang sama Petrus. Pak Petrus, cepat keluar, kamu akan dibunuh di Roma. Cepat keluar, cepat keluar. Tidak, aku tempat ini. Kalau kamu mati, aku mati di tempat ini. Jangan kamu bisa pelayanan lagi, cepat. Enggak, aku di sini. Pak Petrus, kami siap mati. Tapi Bapak punya kesempatan untuk melayani tempat lain. Petrus didorong keluar kota. Petrus keluar kota sambil lihat sedih. Sambil dia lihat kotanya sedih, saudara. Di depan ada jalan orang pakai kerudung. Jalan-jalan. Begitu di depannya, kerudung dibuka. Dia bilang, Guru. Yesus yang dihadapin. Guru. Dia pakai bahasa Latin. Mau kemana kamu Guru? Aku mau ke Roma. Kenapa? Aku mau disalib lagi. Dia nangis. Guru, kembali ke surga. Aku yang harus disalib. Aku yang disalib. Saudara, dia pergi ke Roma. Dan dia disalib. Disalib dengan kepala terbalik. Dia tidak mau seperti Yesus. Bagi dia hina. Dia lebih baik karena dia bukan orang hebat. Bayangin kepala terbalik itu gimana darah tingginya. Saudara. Nah ini saya cerita orang-orang. Kita kembali ke Halmahera. Bapak kalau berangkat saya berangkat. Berangkat. Saya begitu. 2 hari lagi kita berangkat. Saya ada Pak Irwan ada semua. Saya bilang gak usah ngomong sama istri. Gak usah ngomong istri. Biasanya memang gak pernah telepon istri saya. Sudah saya naik kapal. Kan memang daerah bahaya itu perang-perang. Naik kapal dia saudara. Sudah naik kapal. Saya pelayanan sana 5 hari. Bawa mereka semua. Tembak-tembak sih bawa sana. Naik perahu-perahu. Bukan kapal bagus, perahu. Ketika saya pulang, saya ditanya teman-teman. Pak Fengki, ketika kamu di kapal. Bu Foni telepon. Hah? Dia telepon, tidak pernah telepon. Telepon. Bu Ivon, mana Fengki? Tidak tahu. Loh kok gak tahu gimana ini? Mana Pak Irwan? Wan? Mana Pak Fengki? Waduh gak tahu. Ini mana satu lagi? Roy? Oh gak tahu. Kamu kok gak tahu semua sih? Gitu. Gak tahu semua, tidak ada yang berani ngaku. Terus dia doa lagi. Dia doa. Terus dia tenang. Dia nak telepon. Ternyata kenapa dia telepon? Waktu saya naik kapal. Dia waktu berdoa. Ada suara datang. Suamimu pendeta Fengki Mokar. Diutus ke Halmahera. Dan akan mati di sana. Kamu akan menerima mayatnya nanti. Setelah dia pulang. Halmaheranya persis sama semua persis. Karena di situ ada peperangan. Makanya dia telepon saudara. Orang-orang gak ngaku semua. Gak ngaku semua. Terus dia betul berangkat, dia nangis. Tuhan, kenapa sampai harus Halmahera mati? Kenapa? Suara lembut berkata, hai anakku, masa gak aku kalau menyuruh seseorang hambaku, Fengki, ke Halmahera harus mati? Masa aku tidak bisa menjaga, melindungi dia? Gitu loh. Aku yang menyuruh, aku yang bertanggung jawab. Aku akan mengembalikannya. Saya mau tanya saudara,
Yang pertama suara siapa? Iblis. Yang kedua suara Tuhan. Jangan main-main dengan penyesatan. Jangan main-main dengan dunia roh. Kalau nggak ngerti, kita akan dilalap. Kembali ke back to teaching. Kalau saudara suka dunia itu, boleh. Kita akan punya screeningnya sendiri. Karena kita punya banyak pengalaman. Sehingga kita bisa memeta-meta pelan-pelan mengajar saudara untuk menemukan mana yang benar dan untuk peneguhan apa yang tepat. Iblis sedang menghancurkan gereja. Iblis sedang menghancurkan rumah tangga. Iblis sedang menghancurkan anak-anak muda melalui bisikan-bisikannya di telinganya. Seakan-akan Tuhan yang bicara dan Roh Allah yang bicara. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biar hari ini, mari saudara, teman-teman kita, biar iman kita semakin naik kepada Tuhan. Waspada terhadap ajaran sesat. Jangan gampang dikelabui. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.